Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yono Budoyo. Dan dalam video kali ini kita akan belajar bersama-sama ya tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Baik, sebelum kalian lanjut pada video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya saya semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat di video-video selanjutnya. Baik, untuk yang kedua, kita seperti biasa sebelum mengawali pembahasan materi pada video kali ini, kita akan terlebih dahulu ya untuk mengetahui info material yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan belajar mengenai definisi kesadaran berbangsa dan bernegara. B dan B itu berbangsa dan bernegara ya. Kemudian yang kedua adalah kita juga akan mempelajari mengenai dasar hukumnya berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga kita akan belajar mengenai kesadaran atau pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir kita akan belajar bersama-sama tentang hope for the future youth atau harapan bersama generasi yang selanjutnya atau generasi muda yang berikutnya begitu. Baik, yang pertama-tama kita akan belajar terlebih dahulu tentang apa sih sebenarnya definisi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran kalau kita lihat ya, kesadaran ini merupakan pemikiran ya, atau diawali daripada konsep atau pengetahuan. Nah, sehingga nanti akan dilanjutkan daripada efektifnya, yaitu sikap. Dia akan mengambil sikap, memilih sikap, dan aksinya atau perilaku dari efek daripada sikap yang diambil. Sehingga kesadaran ini memang pertama-tama muncul daripada pemikiran atau sebuah pengetahuan terlebih dahulu ya. Dan tentu ini berasal dari diri sendiri ya begitu. Walaupun stimulus itu bisa dari lingkungannya, termasuk orang lain begitu. Kemudian bangsa atau nation. Bangsa di sini merupakan kelompok manusia yang memiliki rasa untuk hidup bersama. Yang ini merupakan pendapatnya Edmund Steiner itu. Kemudian adanya persamaan nasib atau yang komponen ini ditambahkan oleh Otto Bauer gitu. Nah, kemudian negara atau state itu sendiri merupakan organisasi tertinggi ya, yang di dalamnya itu memiliki unsur-unsur, yaitu pertama unsur konstitutif, yaitu mulai dari adanya rakyat, kemudian wilayah, pemerintahan yang berdaulat gitu ya, dan ada unsur deklaratif yang disebut sebagai pengakuan ya, atau butuh dukungan. Kita butuh dukungan nih dari yang lain. Sama seperti kita ketika kita dipandang sebagai makhluk sosial, kita juga membutuhkan dukungan atau bantuan orang lain. Nah, maka ketika kita lihat dari beberapa etimologi bahasan dari kesadaran bangsa maupun negara, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara itu merupakan pengetahuan seseorang tentang rasa persatuan, tentang bagaimana kita bisa bersatu, kita bisa rukun, kita bisa guyub gitu ya dalam bahasa Jawa. Kemudian juga didasari daripada rasa paham akan kebangsaan, paham tentang keindonesiaan, bahwa Indonesia ini sangat beragam ya. Kita lihat yang ada di paling pojok ini, PowerPoint ini ada buah begitu ya, warna-warni. Ini merupakan simbol ya yang dibuat dari video ini ya, yang saya buat ini simbol Bhinneka Tunggal Ika. Karena apa? Karena pengantar daripada materi Bhinneka Tunggal Ika, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran berbangsa bernegara itu merupakan pengetahuan seseorang tentang rasa persatuan dan nasionalisme yang dilandasi satu etika, satu moral ya, dan karakter nasional, yaitu yang sudah ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Ketika kita mengarah pada karakter nasional ya, ada Pancasila di sana, UUD 45 ya, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI begitu. Nah, inilah merupakan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sehingga ketika kita ingin benar-benar bersatu, pertama kita harus mengetahui dulu nih
cara pemikiran bahwa persatuan itu penting begitu ya. Nasionalisme itu harus dipupuk terus supaya kita menjadi satu negara yang benar-benar memiliki rasa persatuan yang kuat. Maka kita disebut sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tentu kita juga sadar tentang kebinekaan yang ada di Indonesia, sehingga semboyan kita juga Bhinneka Tunggal Ika gitu. Nah, bagaimana dasar-dasar untuk kesadaran berbangsa dan bernegara ini? Nah, maka yang pertama dasar kita tentu adalah Pancasila ya. Pancasila sebagai dasar negara di sini juga lambat laun ya, disadari oleh founding fathers kita dan para petinggi bangsa kita, stakeholder kita, bahwa Pancasila ini merupakan ideologi asli Indonesia. Ideo itu adalah gagasan, ide ya, cita-cita, logos adalah pengetahuan, sehingga ini sudah dipikirkan matang-matang oleh founding fathers kita ya, ideologi bangsa kita yaitu Pancasila begitu. Nah, dasar yang kedua tentu secara hukum ya, tertulis, karena kita sebagai negara hukum, dan hukum tertinggi kita secara harfiah begitu ya, atau urutan tata urutannya adalah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar tertinggi. Kenapa menjadi dasar tertinggi? Karena di dalamnya ada preambul. Nah, kenapa preambul ini atau pembukaan ini menjadi penyebab konstitusi kita atau UUD 1945 ini menjadi tertinggi? Karena dalam preambul itu di alinea yang keempat ada dasar negara kita, ideologi kita, walaupun tidak disebut secara eksplisit Pancasila, tapi disebutkan berdasar kepada gitu ya, sila-sila Pancasila. Di situ ada 5 Pancasila, sila Pancasila yang disebutkan begitu. Nah, ketika kita akan rinci lebih dalam lagi, maka di pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya, negara kesatuan. Artinya negara kita ini memang terdiri dari unsur yang sangat berbeda, dari pulau ke pulau tentunya ya, yang kita terpisahkan dari laut kita. Nah, republik itu juga bisa dipandang dari segi politik merupakan budaya politik orang-orang yang selalu berkerumun begitu ya, atau katakanlah sukanya bersosial ya, makanya sosial kita ini lebih tinggi, jauh dijunjung lebih tinggi dibanding individual begitu. Nah, maka ketika ada bukan isu ya, tapi ada kenyataan atau persoalan internasional ya tentang COVID-19, sekarang juga ada Omicron gitu ya, merupakan jadi sebuah persoalan yang sangat berat bagi kita sebagai negara yang republik begitu ya, yang juga bersosial dan lain sebagainya ya. Karena apa? Berkerumun di sini kan tidak boleh ya, untuk menghindari penularan atau adanya COVID-19 itu ya. Ya, saya kira ini hal yang baik, kita akan terapkan itu, dan ini kebijakan pemerintah saya kira ini sudah dipikirkan dengan matang, maka kita ya jalani aja begitu ya. Baik, yang kedua di sini ada di pasal 18 yaitu ayat 1 ya, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa NKRI ini terdiri atas daerah-daerah provinsi, daerah-daerah kabupaten ya, dan di situ disebutkan juga di kabupaten atau kota itu memiliki pemerintah daerah diatur dengan undang-undang. Artinya di sini memang jelas ya bahwa negara kita ini memiliki strata yang di situ diatur dalam sebuah pemerintahan. Setelah pemerintahan pusat ada pemerintahan provinsi, dan provinsi itu terdiri dari kabupaten-kabupaten begitu ya, atau kota. Dan di situ sudah ada pemerintah daerah masing-masing. Artinya apa? Artinya kita sadar bahwa negara kita ini memang negara kesatuan, tapi memiliki sebuah otonomi daerah, sebuah sistem di mana kita bisa mengatur urusan kita sendiri di daerah kita sendiri, asal urusan-urusan yang benar-benar sudah diberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tentu kita tahu ya materi ini ya, mana yang urusan pemerintah pusat dan mana urusan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota begitu. Nah, yang selanjutnya ini ada dasar
di pasal 25A ya, di Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia 1945, di mana di pasal 25A UUD 1945 ini disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan atau archipelago state ya, yang berciri Nusantara ya, memiliki ciri Nusantara ya, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Wow, ketika kita berbicara Nusantara memang luar biasa. Ketika kita lihat sejarah kita ya, Nusantara begitu luas dan lain sebagainya. Semoga saja kita kembali lagi ya, benar-benar menjadi Indonesia Raya. Kemerdekaan kita bukan hanya bedanya berupa fisik, tapi juga non fisik, yaitu batiniah kita juga bisa merdeka dengan rasa kepuasan kita sebagai rakyat Indonesia ya, di bawah pemerintahan yang sah tentunya. Baik, kemudian ada di pasal 30 ya, ayat 1, di situ disebutkan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sehingga kalau kita lihat wajib, maka semua warga negara ini wajib mempertahankan dan wajib ikut dalam usaha keamanan negara. Artinya di sini ketika kita lihat ada yang namanya politik kita itu yang disebutkan bahwa semua rakyat Indonesia ya, kita ini berhak dan wajib ya untuk mempertahankan atau untuk ikut dalam usaha keamanan negara. Artinya walaupun secara konstitusi, secara aturan normatif TNI, Polri atau katakanlah militer ya maupun kepolisian ini menjadi garda utama, tapi secara sejatinya kita semua bertanggung jawab atas itu ya, atas pertahanan dan keamanan negara kita masing-masing. Maka jangan sampai kita membuat gaduh ya, terutama sekarang ini kan media sosial sangat mendukung kita membuat sesuatu yang bisa menggaduhkan ya, nasional atau lingkupnya lokal maupun nasional kan begitu. Nah, kemudian ada juga di pasal berapa itu? Di pasal 37 ya. Nah, di pasal 37 ini yang ayat 5 disebutkan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Maka kita mengenal bahwa NKRI harga mati begitu. Maka satu saat saya dapat cerita ya, ketika ada jualan bendera merah putih ya, ya penjual bendera berarti ya, ketika ada orang menawar dari harga A begitu ya, kemudian ditawar harga B, langsung disampaikan NKRI bung begitu, artinya harga mati begitu, tidak bisa ditawar lagi. Ya, saya kira tidak usah ditawar lah ya, saya kira ketika wajar ya sudah kita akan berikan, karena ya bentuk nasionalisme kita nih, dan itu adalah karya bangsa kita sendiri. Baik, kemudian ada undang-undang tersendiri nomor 3 tahun 2002, yaitu tentang pertahanan negara. Ya, lanjut lagi, ketika kita lihat pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara di sini adalah ketika kita tinjau dari segi historis atau sejarah, kita tahu masa kebangkitan nasional itu diawali daripada tanggal 20 Mei 1908, yaitu munculnya organisasi Budi Utomo, di mana di situ muncullah ada nasionalisme ya, tentang paham kebangsaan, keinginan untuk merdeka dan sebagainya. Dan rentetannya ada Sumpah Pemuda, peristiwanya di tanggal 28 Oktober 1928, dan alhamdulillah ya kita bisa merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Dan bagaimana urgensi atau pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara? Tentu kita lihat masa kini itu kesadaran tentang ini itu akan membawa manfaat yang besar. Karena apa? Globalisasi, mengglobal itu negara seperti tanpa ada batas. Karena ketika kita berkedip saja dengan memegang internet, kita sudah bisa sampai ke negara tetangga, bahkan di luar benua kita, Asia misalkan, itu bisa. Maka kesadaran berbangsa dan bernegara ini tentu menempatkan
tentang Pancasila, yaitu tentang filterisasi, ya, dimana kalau kita tahu tentang ilmu ya mengenai Pancasila, 5 pantangan atau 5M ya, pantangan yang harus dihindari dan lain sebagainya, maka kita bisa gunakan Pancasila itu sebagai filterisasi ya. Nah, filterisasi ini artinya apa? Pancasila ini sebagai filter nilai-nilai yang masuk ke Indonesia supaya tidak bertentangan ya dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, maka hal ini akan menjaga persatuan dan kesatuan kita. Begitu, maka generasi muda masa kini yang lebih keren adalah Anda semuanya mengetahui Pancasila, mengetahui penerapannya, mengetahui dasarnya, dan bagaimana implementasinya. Begitulah. Lanjut. Hope for the future youth, yaitu harapan ya untuk generasi yang muda ya, generasi muda yang artinya generasi penerus bangsa begitu. Maka implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara ini dalam aspek kehidupan dan tingkatan masa ke masa perlu kita tahu. Yang pertama, perkembangannya di dalam sekolah dasar ketika kita bedakan dari segi pendidikan formal, maka kalian semua patuh dulu deh, patuh dan butuh bimbingan, dan Anda semuanya harus mau tentang itu ya. Jangan merasa lebih dewasa terlebih dahulu begitu ya. Maka di tingkat SMP juga sama. Di sini harus ada rasa patuh di situ, dan bimbingan tetap harus ada, tapi memang sudah berkembang ya di tingkat SMP ini. Tapi juga ada yang remaja ini merasa sudah dewasa, tidak mau diatur, diarahkan orang tua. Dan ini adalah hal yang keliru. Artinya Anda semua harus nurut dulu nih. Maka kalau ya saya secara pribadi ya SD SMP ya kita nurut dulu deh. Karena apa? Pengetahuan kita tentang hal yang banyak itu tentu lebih kurang ya daripada yang kita ketahui yang sedikit begitu. Artinya apa? Artinya kita ini mengetahui sebagian kecil mungkin ilmu, dan ternyata banyak ilmu yang lain di luar sana. Artinya pengalaman orang tua kita juga menjadi suatu bahan pertimbangan yang tidak bisa diabaikan bimbingannya terhadap kita begitu. Nah, di masa SMA juga sama, tetap kepatuhan itu harus dibangun ya, berkembang dan masih butuh bimbingan ya di SMA ini. Tapi memang agak sedikit berbeda di dengan SMP, karena di SMA ini Anda semuanya ya, waktu kita semua SMA ini udah mulai pengen apa ya, pengen sesuatu yang beda, maka ada muncul ya daya kreativitas di situ. Nah, ketika di perguruan tinggi ya atau di tingkat dewasa, maka bereksperimen itu memang menjadi satu hal yang mutlak biasanya atau niscaya kita lakukan dengan tetap untuk berniat ya harusnya untuk kemajuan bangsa ini dan negara Indonesia. Nah, maka dari itu kalian sebagai agent of change, kalau saya ya bukan hanya agent of change, kalau change saja itu kan bisa berubah ke negatif maupun positif, tapi agen perubahan juga agen perbaikan begitu, sehingga kedepannya Anda semuanya bisa benar-benar tambal sulam begitu ya, artinya Anda bisa lebih maju lagi, Anda bisa lebih baik lagi daripada generasi yang sebelumnya. Artinya ketika misalkan ada kelemahan di A, maka A harus tentu di B juga harus diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kesempatan Anda ketika menjadi mahasiswa, Anda harus belajar lebih giat lagi, bereksperimen itu penting ya, tentunya untuk mencoba mana kira-kira karya terbaik kita, potensi mana kita, maka kita ketika sudah mengenali potensi kita, kedepannya adalah memaksimalkan potensi tersebut. Nah, baik ya, dan di akhir presentasi ini saya akan coba untuk mencoba menyampaikan tentang beberapa quotes ya, yaitu berikan karya terbaikmu untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, ini quotesnya dari Eyang Habibie. Dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan. Nah, ini almarhum Eyang Habibie ya, dan luar biasa ya. Terima kasih ya, itu saja untuk materi di video kali ini. Semoga ini menjadi materi pengantar yang luar biasa sebelum materi
materi Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Adalah materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Baik, sebelum kita berpisah untuk sementara, silakan untuk kembali lagi untuk mensubscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Salam Pancasila.